yang paham mekanisme bahwa kalau pinjol ya OJK itu sudah ada aturan kan, tidak boleh menagih ke rumah kalau memang menagih DC itu di atas jam 10, dia harus di jam kerja itu jam 10. Jadi perlu dipertanyakan itu. Ya, tapi yang pasti ngapain Ruben pinjol kalau dia bisa pinjam ke bank gitu loh. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan gitu loh. Dan kalau memang misalnya dia yang pinjolnya Ruben misalnya datang ke rumahnya dia, kan berarti kan pinjolnya kan sekarang nih. Kan kemarin-kemarin nggak ada pinjol. Ya, berarti sekarang nih pinjolnya setelah berpisah. Kan nggak mungkin juga Ruben memberikan alamat rumah Cilanda. Dan debt collectornya nggak lihat berita. Setahun ini sudah kita sanggah debt collector yang mobil dulu tuh salah alamat datang ke sana. Kenapa nggak tagih Ruben? Ruben tuh rumahnya bukan di sana. Alamat terbarunya sudah ada. Kerjanya di stasiun televisi. Itu kan sudah beritanya sudah kemana-mana. Ini nggak lihat berita ini debt collectornya masih datang ke rumah yang Ruben jelas-jelas nggak ada di tempat itu. Kan harusnya semua orang tahu bahwa Ruben sudah bercerai dan Ruben nggak tinggal sama lagi dengan S. Ngapain itu pinjol datang ke rumah yang bukan rumahnya Ruben gitu loh. Pakai logika aja, because law is logic. Kan saya selalu bilang hukum itu logika. Udah ya, itu tentang pinjol, tentang komunikasi sudah selesai. Ada yang lain? Soal kredit rumah, Bang. Satu-satu dong, gantian. Yang belakang dulu. Kalau soal tudingan selingkuh Bang, ada katanya memberikan beliin kasur untuk wanita lain. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain. Kan kemarin kita sudah bilang Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya bicarain kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengacaranya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. Itu juga endorse-nya Ruben. Jadi kalau misalnya kemudian sebagai dia endorse kemudian dia dapat kasur dan karena sudah pindah, karena sudah pisah pun kasurnya atau rumahnya lagi dibangun renovasi, kasurnya itu di tempat, apa kaitannya dengan selingkuh gitu loh. Karena saya sudah bilang loh, sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur, betul nggak? Betul kan? Jadi kan nggak ada dusta di antara kita kan, begitu artinya. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh, buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Karena kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan itu fitnah. Dan sekali lagi, kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Itu kalau pas untuk masalah perceraian oke, kan gitu artinya. Ini kan sudah lewat masanya gitu. Apalagi memang itu tidak bisa dibuktikan. Masa gara-gara Ruben ada dapat kasur dari orang yang mengendorse dia terus saya menduganya dia selingkuh. Ini kan kejauhan. Kejauhan. Ya. Clear ya tentang kasur ya. Nah, tentang apa lagi? Kredit mobil, Bang. Kredit mobil. Apa? Kredit mobil. Terkait rumah orang tua, Bang, ini kan Sarwenda kemarin bilang juga surat-surat rumah yang di Lempua itu kan bagian dari miliknya, Bang, setelah putus perceraian. Nah, surat-suratnya itu kan diminta oleh dia kepada Ruben. Tapi ternyata surat-suratnya sendiri sudah Ruben berikan ke bank. Mungkin bagaimana, Bang? Tidak ada S itu minta surat-surat rumah aset ke Ruben. Yang ada itu kami menyurati kuasa hukumnya untuk meminta surat villa yang sertifikatnya itu ada sama dia. Gitu. Kenapa kami minta? Karena di atas 39 kembali lagi. Memang itu acuannya kok. Kesepakatan bersama mereka tuh di situ. Dikatakan bahwa ketika udah dibagi mana yang menjadi pihak pertama dan mana menjadi pihak kedua, maka seketika itu masing-masing pihak sudah bisa menguasai sepenuhnya. Ada kata-kata sepenuhnya. Kalau sepenuhnya kan berarti kan de facto dan de jure. De facto itu adalah fisiknya, de jure itu suratnya. Maka kami minta suratnya. Kami bertulis surat itu pada tanggal 20 Mei. Enggak teskon. Enggak kami kasih tahu juga sama siapa-siapa kami bertulis surat. Kan gitu, di ruangan tertutup. Nah, atas surat kami itu, kuasa hukumnya S membalas surat kami itu
di tanggal 26 Mei, 6 hari kemudian. Yang intinya dia tidak mau memberikan, ya kayak dia keberatan untuk memberikan karena masih ada hal-hal yang belum terselesaikan mengenai masalah hitung-hitungan Gonogini karena masih ada yang di dalam jaminan. Ya nggak apa-apa juga, tapi juga nggak pernah artinya itu kemudian preskon ini gara-gara ini kami nggak nikah, nggak ada juga. Tanggal 26 Mei ini adem-adem aja, ya. Kami juga nggak kemana-mana. Tiba-tiba, nah ini yang menjadi pemicu masalah ini menjadi ke publik. Tapi kami yang dituduh membawa ini ke masalah ke ranah publik, ya. Tiba-tiba tanggal 31 Mei 2026 mereka preskon nih. Betul ya? Dengan judul Ruben sudah tidak nafkahi anak sejak akhir tahun 2025. Betul ya? Atas preskonnya dia di tanggal 25 siang atau pagi itu, malamnya kami menggunakan hak jawab kami preskon lagi. Kan begitu. Atas hak jawab kami, atas preskon mereka yang pertama kali ini membawa masalah ini ke ranah publik, mereka menggunakan hak jawabnya lagi, besoknya preskon lagi yang kedua dengan agenda menjawab preskonnya kami, bukan yang intinya menjawab preskonnya mereka. Gara-gara dia keluar lagi menjawab preskon kami yang menjawab preskonnya dia, Ruben minta saya keluar lagi, maka saya keluar lagi yang kedua di Kemang. Disitulah saya melemparkan kata-kata, kenapa sih kita berbalas pantun gitu loh. Baru kemarin, kenapa kok mesti harus buru-buru? Itulah istilah berbalas pantun itu kalau ada hak ciptanya tuh ya saya ngomong gini, tolong jangan dipakai istilah itu. Nah jadi dengan kondisi yang seperti ini, siapa sih yang membawa masalah ini pertama kali ke ranah publik? Siapa yang membawa pertama kali ke ranah publik? Enggak ada. Setelah perceraian, ada surat menyurat, nggak ada yang tahu. Masalah-masalah perjuangan-perjuangan kami yang lain tentang nggak ada yang tahu.